warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya baik ya, terima kasih. Kita bertemu lagi dalam layanan bimbingan kelompok. Jadi kan minggu depan kita sebenarnya sudah bertemu ya di layanan orientasi pada saat penerimaan peserta didik baru. Ini sebenarnya lanjutan dari layanan tersebut. Kita mengumpulkan beberapa teman-teman dari kelas yang berbeda-beda untuk melaksanakan yang namanya layanan bimbingan kelompok ya. Jadi berbeda sebenarnya layanan yang sudah kita lakukan kemarin. Kalau kemarin itu layanan kelas besar, kalau ini dari pecah lagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Ini adalah layanan bimbingan kelompok. Nah, teman-teman anak-anakku sekalian, dalam melaksanakan bimbingan kelompok, saya harap ada beberapa kesepakatan ya. Yang pertama itu saya harapkan nanti anak-anak itu yang pertama berpartisipasi aktif. Kemudian yang kedua adalah mengikuti jalannya bimbingan kelompok ini. Karena kenapa? Materi ini saya kira sangat-sangat penting dan posisi teman-teman sebagai siswa baru ya kelas 7 belum tahu mau memilih ekstrakurikuler tapi belum tahu saya itu cocoknya di kampus apa, jangan sampai ikut-ikutan bersama teman nanti nggak cocok itu kan. Jadi kita penting untuk memetakan kira-kira anak-anak ini sebenarnya spesiesnya di mana gitu loh, supaya nanti kalau masuk pramuka bisa juara, nggak sekedar ikut-ikutan teman, nggak sekedar hadir doang gitu maksudnya ya. Nah teman-teman sekalian, ini kan siswa baru ya, masih belum kenal. Jadi sebelum kita masuk ke materi, Bapak mau kalian kenal-kenalan dulu. Jadi gini, bisa nama siapa? Oke, jadi mulai dari sini ya, nanti dia akan perkenalkan nama saya Cindy. Terus lanjut ini siapa? Farhan. Jadi nanti perkenalkan nama saya Farhan dan di samping saya adalah Cindy. Lanjut, kamu namanya siapa? Perkenalkan nama saya Fajir, samping saya ada Farhan, ada Cindy. Begitu pun nasib pun sampai di sini. Jadi yang baju putih ini menyebutkan temannya ya. Oke, paham ya? Silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy. Salam kenal. Ya, lanjut. Halo, saya Farhan. Samping saya ada Sandy. Halo teman-teman, saya Fajir, di samping saya ada Farhan dan Sandy. Halo Panji. lanjut. Halo, nama saya Ajeng. Di hadapan saya ada Fajir, di samping Fajir ada Farhan, di sampingnya Farhan ada Sandy. Halo Ajeng. Halo semuanya, nama saya Tia. Di samping saya ada Ajeng, di depan saya Fajir, ada Farhan dan juga ada Sandy. Halo Kia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adinda. Di samping saya ada Kia, di samping Kia ada Ajeng, di depan Ajeng ada Fajir, samping Fajir Farhan, samping Farhan Sandy. Halo Adinda. Oke, kalau ini kita tes ya, apakah teman-teman ini ingat teman-temannya? Kalau yang tiba itu mana siapa? Ajeng. Aja. Oke, Adinda kalau yang ini samanya siapa? Oke, saya kira semua peserta untuk saya kira semuanya sudah saling mengenal ya, karena kita mulai coba masuk ke dalam apa sih inti sebenarnya dari pertemuan kita. Jadi pertemuan kita kali ini ada 3 tujuan sebenarnya dicapai. Yang pertama itu teman-teman paham apa bakat minatnya, kemudian yang kedua setelah paham mencoba mencari tahu setelah memahami konsep bakat minat, kita akan mencoba mencari tahu sebenarnya saya ini kecerdasannya itu apa, saya ini berada di mana. Nah, setelah teman-teman mengantongi semua tipe kecerdasannya, yang ini yang paling penting, ini akan menjadi dasar teman-teman dalam menentukan prioritas-prioritas ekstrakurikuler. Jadi tiga ini akan dicapai dalam pertemuan kita kali ini. Itu sebagai kontrak kita selama 2 kali 45 menit. Saya harapkan partisipasi aktif. Setuju ya? Setuju, Pak. Oke, kita mulai masuk materi teman-teman. Ini kan ada gambar orang dapat juara, ada gambar orang nari, ada gambar orang main biola, ada gambar orang kita matematika. Apa yang teman-teman pikirkan dari gambar ini? Ada yang harus pendapat saya? Silakan. Kalau dari gambar tersebut saya melihat sebuah prestasi atau pencapaian. Kalau Kia apa Kia? Bakat. Nah, kalau Adi apa nih kalau melihat gambar-gambar ini?
Ada yang mau coba merefleksi apa yang ingin saya coba sampaikan dengan gambar-gambar ini dari yang sampai kesannya dulu ya. Antara gambar satu dengan gambar yang dua, soalnya berbeda-beda. Ada yang seni, ada yang matematika mungkin, ada yang fisik. Ini yang coba akan saya buka kepada teman-teman bahwa sejatinya Anda itu memiliki banyak potensi-potensi yang ada di dalam dirinya. Jadi jangan beranggapan bahwa saya tidak memiliki potensi. Boleh potensi. Nah ini sebenarnya yang penting. Ibu pertanyaan reflektif teman-teman ya. Apakah Anda pernah merasa teman Anda lebih unggul dibandingkan Anda? Mau cerita mungkin pengalamannya? Apa? Kakak silakan. Saya Pernah perkenalkan, saya Ajel. Saya sering merasa tertinggal, Pak. tertinggal. Karena teman saya kayak usia sekali 3 tahun maunya apa mau kemana kalau misalnya. Ada yang serupa mungkin kalau cowok yang serupa mungkin pernah merasa gitu? Tidak. Saya Pak. Oke, apa sih ini? Kalau saya biasa kalau saya bersama orang-orang yang lingkungan yang mereka itu lebih pintar dari saya, kayak merasa terpijulkan. Jadi kayak apa ya, kayak kenapa minat mereka sama bakat mereka itu lebih tinggi dari saya. Oke, berarti semuanya pernah mengalami karena ini yang menjadi pertanyaan kedua. Kita itu pernah merasa bahwa kita tidak memiliki sesuatu pencapaian yang pantas untuk dibanggakan. Ya kan seperti itu ya. Ini yang saya lihat teman-teman mungkin merasa tadi nggak ada apa-apanya. Kita lanjut ya. Oke, saya kira ini ini bahasa buku. Tapi kita akan mencoba membawakan supaya bagaimana teman-teman ini paham. Ini bahasa buku. Coba diperhatikan teman-teman. Saya mencoba memahamkan Anda. Apa sih sebenarnya yang dimaksud bakat, minat, dan potensi? Atau ada yang mau berpendapat dulu? Bakat, minat, potensi itu soalnya irisannya agak sama. Kalau tidak dibedakan itu orang-orang menganggap bahwa ini bakat, ini minat. Oke, silakan aja. Kalau menurut saya bakat itu apa yang kita bawa dari lahir. Oke. Kalau minat itu apa yang kita suka, apa Ya. yang kita mau. Potensi diri? Potensi diri itu apa yang bisa dikembangkan. Oke, ada yang berbeda, ada yang sama. Silakan interaktif ya. Ada yang sama? Apa? Sama, masa sama. Jadi apa sini? Kalau dari saya sendiri itu lebih ke bakat yang mau saya. Kalau menurutku bakat itu bukan hanya yang dibawa dari lahir, bakat itu juga bisa dikembangkan kalau kita latih sesuai dengan kemampuan kita. Oke, kita coba lihat ya, teman-teman. Saya coba memvisualisasikan supaya Anda paham ya, di mana irisan antara keduanya, karena ini saling bersinggungan. Ini adalah potensi diri yang besar lingkaran. Potensi diri adalah kemampuan dasar yang dimiliki setiap individu. Artinya kemampuan dasar dari semua orang punya. Dasar, semua orang punya. Dia tersimpan di dalam, makanya saya gambarkan dia kayak kepala gitu ya. Dan dia sangat besar karena dia dasar. Jadi payung ini. Di dalam potensi diri, ini kan dasar itu umum. Dia ada spesifikasi. Itulah Pak. Kemampuan bawaan yang bersifat spesifik. Kemudian, apa yang mendorong bakat ini muncul melalui interaksi lingkungan yang kita suka, motivasi, itulah minat. Adalah motivasi yang menjadi seorang untuk melakukan sesuatu. Bisa saja Anda memiliki kemampuan, tapi tidak ada pendorong untuk melakukan itu. Minat belum muncul. Karena seperti itulah, sampai sini paham ya? Oke. Jadi kurang lebih sepertinya antara kemampuan bakat. Nah, timbul pertanyaan sebenarnya, kenapa kita penting membedakan antara ini sebelum memilih ekstrakurikuler? Kenapa penting? Kenapa kita tidak langsung memilih saja? Kalau ada mau pramuka, saya kayaknya itu pramuka dan medisi. Kenapa kita harus memperhatikan ini sebelum memilih kegiatan ekstrakurikuler? Ayo, paham dulu mau tanya saja, malu-malu. Kenapa kita harus memperhatikan ini sebelum memilih ekstrakurikuler di sekolah? Supaya kita dapat ekstrakurikuler yang bisa mengembangkan potensi dirinya, Pak. Oke, ada yang lain? Supaya apa? Supaya apa yang
kelas dan Oke. Iya, ini sebenarnya kan poinnya ya. Karena kenapa? Sesuatu yang kita kerjakan berdasarkan passion itu dia semangat. Tapi kapan sesuatu itu kita paksa-paksakan masuk, itu tidak laten. Dia cepat tidak tinggalkan. Tapi kapan kalau kita tuh bekerja sesuai dengan apa yang kita suka, dia tidak diminta kita datang. Ya kan seperti itu. Ini sebenarnya fungsi apa namanya cara yang pertama. Nah, kita akan mencoba menganalisis apa sih kemampuan dasar yang dimiliki teman-teman. Pertanyaannya ini cuma satu, apa kelebihan dan kekurangan diri Anda? Apa kelebihan dan kekurangan diri Anda? Silakan tuliskan di dalam kertas ini ya. Jadi tuliskan kelebihan saya adalah, jadi tidak mesti kelebihan yang berupa saya tidak matematika. Misal saya bisa menenangkan orang yang sakit, saya bisa menenangkan orang yang ini, saya bisa diajak foto sama yang ini misalnya, kayak gitu. Jadi silakan diisi. Ada. Silakan. Ayo silakan. Pasti kamu ngedance ya. Kelebihan dan kekurangan. Iya, dari kekurangan. Kelebihan. Akan diisi mungkin waktunya 5 menit cukup ya. Bagaimana sudah? Sudah. Ada yang mau volunteer membacakan? Saya. Mana dulu nih? Sandy dulu. Oke, Sandy dulu. Satu. Silakan Sandy. Baik Pak, yang mana juga Kelebihan sembarang mana? Kekurangan dulu, kelebihan dulu. kelebihan saya yang pertama saya suka menghitung dan suka matematika. Oke. Terus saya suka menyanyi, Ya. terus menirukan suara-suara, Oke. sama suka masak Pak. Oke. Kekurangannya apa? Pemalu. Oke, pemalu. Oke, kita yang coba aja, apa aja? Saya Pak, kelebihan saya itu sebenarnya mesti kata boleh dua. Saya itu orang yang mudah beradaptasi dengan baru. Oke, beradaptasi. Terus sama satu lagi saya itu orangnya mudah dalam menghafal sesuatu. Udah dalam menghafal. Terus kekurangannya saya itu keras kepala jadi agak sulit diterima sama orang. Oke, Dan ada satu lagi? Satu lagi kekurangannya Apa? Bapak, saya kurang bisa berada dalam ruangan dalam waktu yang lama. Oke, berarti dia mau nanti ke kegiatan mengeksplor keluar, bukan seperti itu. Ada lagi? Mungkin 2 orang lagi ya? Lagi. Kau paham? Apa kau? Jadi Pak, kelebihan saya itu saya suka membantu orang lain. Ya. Yang kedua itu kepemimpinan, saya Oke. bisa menggerakkan orang lain. Ya, tahu. Kekurangan saya tidak percaya diri, saya gampang nervous, sama saya demam panggung. Tuh, demam panggung. Kalau saya cuma demam. Ada lagi? Cukup? Ada lagi? Cukup Iya. ya? Iya. Oke ya? Iya dari tadi Pak. Oh, iya. Apa ya? Saya suka ini Pak, suka foto-foto pemandangan Pak. Ya. Terus saya juga suka memasak, suka Ya. menyanyi, suka menari. Kekurangannya saya mageran Pak. Gerak. Ya malas Pak. Oke. Luar biasa ya, semuanya bervariasi, ya, bervariasi. Tadi ada yang mengatakan bahwa pemalu, apa namanya, saya leadership. Saya kalau tadi apa tau? Saya berhafal. Mudah berbau ya, mudah berbau, beradaptasi. Nah, ini sebenarnya yang akan kita coba diskusikan secara bersama-sama. Bahwa sejatinya potensi itu ada banyak. Jadi jangan diklasarkan bahwa hanya pintar matematika, yang pintar IPA, yang pintar menghitung, yang pandai nari. Hal-hal di dalam kayak internal di dalam itu juga termasuk potensi. Kita coba lihat pada jadi, secara kategori besar, potensi itu terbagi 2. Ada potensi fisik, ada potensi psikis. Kalau potensi fisik adalah segala kekuatan yang bersumber dari kekuatan fisik. Misalnya atletik. Nah, Ria tadi menarik kan? Kita mengandalkan gerak. Berarti ini adalah potensi fisik.
Kemudian yang kedua ada potensi psikis. Nah, ini yang saya maksud tadi, ada yang leadership, ada yang mudah bergaul, ada yang apa tadi ya, yang bersifat psikis yang tidak terlalu membutuhkan tenaga. Ini adalah sebenarnya juga tabungan sebenarnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di dalam potensi psikis ini kan ada banyak jenis-jenisnya. Kita coba lihat ada yang ada di situ. Yang pertama, ini itu psikis ya. Kalau untuk fisik kita sudah paham bersama. Yang pertama itu adalah IQ, berarti kecerdasan intelektual. Bagaimana manusia berpikir, kematangan otak. Ini kalau kita materi sini kan biasanya ada kayak IQ-nya berapa. Itu mulai dari idiot, superman, apa. Ini ada kelas-kelasnya. IQ-nya Pak Habibie, gitu kan? Begitu. IQ-nya Albert Einstein, ini ada tesnya. Kemudian yang kedua ada kecerdasan emosi. Pak emotional quotient, kecerdasan emosi. Tadi siapa yang mudah menghafal, mudah bergaul, itu namanya masuk kecerdasan emosi. Ya, kemudian kecerdasan dalam menghadapi kesulitan. Karena jadi ini yang saya coba katakan, kecerdasan itu jangan hanya dipandang bahwa kita matematika. Bertahan dalam keadaan sulit pun kita masuk kecerdasan. Begitu. Kemudian ada kecerdasan spiritual. Kita nggak perlu ke sana. Untuk pertemuan kita kali ini, karena ini adalah rekomendasi ekstrakurikuler, makanya teman-teman itu akan berfokus pada kecerdasan intelektual. Ya, apa saja? Antara kecerdasan empat ini, dia sebenarnya terbagi-bagi lagi jenis-jenis. Ini banyaknya, tapi kita hanya fokus pada kecerdasan intelektual. Dalam kecerdasan intelektual dirumuskan ada beberapa jenis kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Jadi saya tekankan bahwa semuanya ini dimiliki. Semuanya ini dimiliki. Apa yang membedakan? Intensitas antara satu orang dengan orang yang lainnya. Semua memiliki ini, tapi intensitasnya berbeda. Kita coba cek bersama-sama. Yang pertama, kecerdasan linguistik atau kecerdasan berbahasa. Ada yang suka puisi? Ada yang suka puisi, ada yang bisa puisi, kan suka sama bisa beda kan? Ada yang bisa puisi? Bisa. Ada yang membawakan puisi dengan spektakuler? Nggak ada yang sampai ke sana ya. Artinya apa? Dia punya kecerdasan berbahasa, tapi intensitasnya berbeda. Yang apa namanya? Kecerdasan berbahasa yang dimilikinya itulah potensi. Dasar intensitas. Maka kenapa bisa ada intent? Karena dia didorong oleh minat yang memotivasi dia untuk latihan. Seperti itu. Kita coba tes. Berbalinguistik, kecerdasan kata dan bahasa. Kita tes apakah semua. Saya selalu mengatakan bahwa apabila ada seorang manusia yang mengatakan bahwa saya tidak memiliki ini semua, maka fungsi sebagai manusia berkurang. Artinya ini semua ada pada diri kita. Cuman yang membedakan adalah intensitasnya. Ada yang terlalu super di sana, ada yang biasa-biasa saja, tapi tidak nol, tidak benar nol. Dan antara kecerdasan yang satu dengan antara kecerdasan ini dan kecerdasan lainnya, kita tidak bisa membandingkan ini lebih tinggi kok daripada dibandingkan ini. Posisinya sama. Jadi jangan pernah membandingkan bahwa orang yang cerdas dalam angka dan logika, Anda tidak bisa matematika. Namun Anda kayak bisa NC, tapi merasa bahwa tidak dia apa-apanya bisa dibandingkan yang matematika. Antara kecerdasan ini posisinya sama. Jadi jangan pernah merasa bahwa saya tidak memiliki potensi. Karena Tuhan telah melekatkan ini dari lahir potensi 12 ini dalam diri kita. Tugas kita hanya apa? Mencari minatnya supaya kecerdasan ini bergeser posisinya menjadi lebih tinggi. Kecerdasan verbalinguistik kita tes apa kalian semua memiliki kecerdasan ini, kecerdasan bahasa. Kecerdasan linguistik. Halo, coba jawab saya. Hai. Berarti terbukti Anda punya kecerdasan bahasa. Kapan Anda tidak punya kecerdasan bahasa? Berarti tidak bisa jawab saya tadi. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah kecerdasan bahasa itu apakah bisa, sekedar bisa, dan terlalu bisa? Ini yang hanya yang membedakan. Ya, sampai sini adik-adik? Kemudian kecerdasan logis matematis atau angka. Saya tes lagi nih.
2 kali 2 4, dikali 2 lagi 8, dikurang 4 terbukti. Sekalian semua punya kecerdasan logis matematis. Jika saya ulang soalnya, bisa begini, kosinus ditambah akar ini, kan tidak semua orang bisa jawab. Jadi saya bilang bahwa semuanya punya kecerdasan ini sebenarnya, cuma intensitasnya berbeda-beda. Kan seperti itu. Kita lanjut lagi, kecerdasan visual gambar. Ada yang suka desain? Iya Pak. Berarti dia intensitas kecerdasannya di situ kita dulu. Kita tes apakah semua di situ punya kecerdasan visual. Kira-kira ini gambar apa namanya? Kotak. Tahu kan bisa membedakan. Cuman dia mungkin dia bisa melihat bahwa kalau saya desain ini gradasi warnanya gini, dia intens di situ. Tapi antara gambar, kata dan bahasa, matematika posisinya sama. Seperti itu. Kita lanjut lagi ya. Kecerdasan komunikasi ini, kinestetik, kecerdasan gerak olah tubuh. Coba gerakan semua tubuh. Bisa. Bisa. Toh? Berarti ada di dalam dirinya ini. Ada Pak. Tapi si Sandy ini dia bisa mengolah itu kecerdasan ini menjadi lebih lagi dengan tari-tarian misalnya. Dan jadi kesimpulannya adalah semua orang di sini bisa bergerak, tapi merangkai gerak itu menjadi tari tidak semua orang bisa. Nilainya apa? Bahwa setiap orang punya potensi itu, tapi berbeda-beda intensitasnya. Kita lanjut lagi dan seterusnya sampai kecerdasan musik dan suara. Semua orang kan bisa bernyanyi, tapi yang menjadi pertanyaan apa? Bagus di, karena kita coba deh apa kalau lagu misal la bisa kan itu kan keterangan sebenarnya. Nah jadi ada yang mau memberikan istilahnya apa ya? Bukan simpulan summary terkait penjelasan saya tadi bahwa kecerdasan tak sebenarnya harus gini bahwa dia sebenarnya begini ada mau Mas Edi ya. Kalau menurut saya dari penjelasan saya apa? Penjelasan Bapak, kecerdasan intelektual itu atau IQ itu sebenarnya sudah ada dan dianugerahkan Tuhan sejak lahir. Jadi yang membedakan antara orang yang satu dengan yang lain adalah intensitasnya. Seberapa sering dia melatih, yang mana berlatih itu adalah yang dorongan untuk melatih itu adalah minat. Ya, seperti itu. Kan soalnya itu. Saya tidak sempat menanyakan ke satu-satu ya anak-anak sekalian. Tapi saya kira jawaban saya sudah representatif melihat antusias dari teman-teman. Kita coba berangkat ke diagram selanjutnya. Setelah kita tahu bahwa saya lupa jelaskan bahwa tadi kan saya mengatakan bahwa setiap orang punya ini. Tapi kita mau mencari tahu di antara ke berapa ya 12 ke 14 ke 12 ke jenis-jenis ini di mana saya paling dominan. Karena sebenarnya kalian sudah punya ini semua, tapi kita mau tahu di mana saya paling dominan. Nah, inilah tujuannya kalian mencari tahu di mana Anda paling dominan supaya Anda bisa merekomendasikan bahwa saya ini bagus masuk eskul ini. Misal kalau saya mungkin nanti dia gerak, jadi mungkin dia di sekolah kami ada eskul dance, eskul tari, bisa diarahkan ke sana. Oke, seperti itu ya. Kita coba akan buka tes kecerdasan majemuk aku pintar di Google, langsung gitu. Sudah semuanya? Sudah. Bagaimana hasilnya? Bagus Pak. Ada yang maksudnya sesuai semua yang perasaannya? Kita isinya sesuai Pak. Iya, tapi maksudnya hasilnya itu ada iya kayaknya saya memang begini atau kayak masih bingung. Masih Masih bingung gitu. Sebenarnya ini kan tes terstandar, ya tes terstandar. Dan saya juga sudah berani mengatakan bahwa ini yang benar, paling benar gitu ya. Tapi ini tes itu sudah teruji, sebenarnya ini standar untuk dipakai di guru-guru BK yang ada di Indonesia. Jadi ini sebenarnya adalah cerminan awal, jadi nggak paten-paten amat. Ya, jadi ini cerminan awal. Kalau anak-anakku mungkin nanti pas SMA itu ada lagi tesnya.
baik itu tes Riasek itu lebih kepada kalau ini kan dia mengidentifikasi kita ini punya kecerdasan apa. Nah kalau tes Riasek itu dia mengidentifikasi lanjutannya gini. Kalau misal kita punya kecerdasan ini, kita contohnya bekerja di bidang langsung dia memetakan rumput profesinya, kayak guru, kayak gitu. Tapi nggak usah kita pikirkan mau jadi guru, mau jadi apa, belajar jadi guru di sini di SMP sekarang. Baik toh. Oke, ada yang mau kayaknya kita harus lihat bersama-sama ya apa ininya. Coba di bagian sini dulu apa kecerdasan yang dihasilkan dari tes ini tadi. Tidak mencatat nih. Coba bacakan. Kinestetik satu aja. Terus interpersonal, habis itu naturalis. Oke, kinestetik, interpersonal, naturalis. Lanjut di sini. Interpersonal, Pak. Interpersonal. Keduanya apa? Keduanya nggak kata. Keduanya itu musikal. Terus ketiganya itu interpersonal. Oke, ada interpersonal. Di sini apa? Kalau saya pertama interpersonal. Ya. Yang keduanya itu ada dua, logika matematika dan interpersonal. Ketika di sini Oke Pak, kalau saya intrapersonal, yang kedua interpersonal, yang ketiga itu linguistik. Lanjut. Itu yang pertama interpersonal, yang kedua intrapersonal, yang ketiga musikalitas Musikal. Kalau Sandy Kalau saya yang pertama spasial, Spasial. yang kedua logika matematika, ya. yang ketiga itu ada 3 Pak, linguistik, musikal sama interpersonal. Ya, jadi semuanya sudah mengantongi nih. Kan ada yang paling dominan kan? Kita coba fokus dulu ke yang paling dominan, ya, yang paling tinggi persentasenya. Nah, teman-teman kan sudah mengantongi ini. Ada gambaran lah bahwa oke, saya ada di berdasarkan hasil tes ini, saya dominan di sini. Nah, yang paling saya mau tekankan adalah kita kan tadi sudah belajar bahwa ada banyak kecerdasan dan antara kecerdasan interpersonal, intrapersonal, visual dan lain sebagainya itu tidak ada yang lebih besar lebih rendah. Semua posisinya sama. Jadi tugasnya anak-anak semua itu adalah jangan merendahkan temannya. Jangan, karena pendekatan pikiran tradisional kita bahkan guru-guru mapel itu kadang membedakan antara anak-anak yang karena hanya memandang anak-anak cerdas apabila bisa matematika dan pintar di kelas. Sedangkan bisa saja mungkin dia tidak bisa matematika, tapi bila dikasih masuk di pelajaran olahraga, dia paling pandai. Si matematika ini nggak bisa. Nah, jadi ini alasannya sebenarnya kenapa di laporan pendidikan kita tidak ada ranking, tidak ada ranking. Karena sangat tidak wajar kita mengukur kemampuan seseorang itu berdasarkan satu aspek penilaian. Nah, kan ada banyak kecerdasan. Jadi ini sebenarnya yang digagas oleh dari Makarim itu. Ini awalnya dari sini, multiple intelligence seperti itu. Oke, selanjutnya teman-teman, karena kan tujuannya kita mencari tahu kecerdasan teman-teman adalah supaya ini menjadi dasar untuk mencari ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Ada yang sudah dengar kan kemarin pas acara PK acara MOS MPLS kan ada beberapa kakak-kakak kelasnya memperkenalkan eskul yang ada di SMP 49 Makassar ini. Ada yang masih ingat salah satunya ada apa saja? Pak, ada OSIS Pak. OSIS. Apa lagi? Pramuka pasti ada lagi. PMR. Nah, pasti kan teman-teman itu ada yang berminat mau masuk di dalam salah satunya toh. Nah, jadi sebelum kita masuk ke sana, coba lihat lagi apa fasilitasnya, sesuaikan dengan itu untuk memudahkan anak-anakku memetakan bahwa kalau saya bisa dapat kecerdasan ini, saya cocoknya masuk di mana. Saya ada bukunya, coba silakan ya, ada bukunya. Ini tidak diberi, jangan dicoret-coret saya tidak. Kalau ada laporan itu selalu ada dari itu. Ada yang jangan dimakan bukunya dia. Ada laporan itu kalau ada itu. Saya juga berprestasi. Silahkan buka halaman 39. Halaman 39, ada ya? Halaman 39. Halaman 39. Silahkan
sesuaikan di situ apa tadi anunya. Kamu dapatnya skor tinggi apa? Kemudian baca itu. Kalau kita punya kecerdasan ini, saya cocoknya gini. Sudah ini. Iya sih. Tak, sudah dapat semuanya kan? Lah, kenapa Coba aja. Tadi dapat apa nih yang paling tinggi? Kinestetik. Silakan baca kinestetik apa penjelasannya di situ. Jika Anda coba baca di situ. Jika memiliki kemampuan kinestetik, maka kamu cocok belajar ilmu olahraga, tari, senam, seni bela diri, yoga, terapi gerak. Kamu dapat menjadi seorang atlet, pelatih olahraga, penari, aktor, pelatih bela diri, penjahit, melukis, dan lain-lain. Sebenarnya saya kebetulan ada minggu bulan DM saya minta di fallback dia. Saya selalu lihat story-storynya. Dikit-dikit bikin gerakan mentok, dia cuma tipe kinestetik itu. Oke, mungkin dari Parman apa tadi dominan dan coba sesuaikan dengan di bukunya itu. Aku interpersonal, apabila memiliki kecerdasan interpersonal, cocok mengikuti ilmu psikologi, Ya. sosiologi, konseling, fisioterapi, keorganisasian komunitas, serta kamu cocok menjadi seorang konselor, Ya. terapis, sales, kepala sekolah, politikus, marketing, pengusaha, reporter, aktivis sosial dan lain-lain. Ya berarti sesuai ya. Tadi kan dikatakan di awal bahwa kelebihan yang paham ini leadership, ya kan seperti itu. Baik, Pak. Pak. Kalau saya itu ada intrapersonal. Nah, intrapersonal itu jika kamu memiliki intrapersonal, maka kamu orang yang suka bekerja sendiri, mengerti kekuatan dan kelemahan diri, orang yang memiliki kecerdasan intrapersonal tinggi, lebih cocok menggeluti dunia filsafat, psikologi, meditasi, ataupun pengembangan diri. Cocok di kira-kira. Iya. Kalau saya ini apa saya ini? Hasilnya saya spasial, Pak. spasial yang tertinggi. Iya. Kecerdasan spasial sangat cocok bagi orang masuk ke dalam jurusan seni rupa, desain grafis, fotografi, arsitektur, desain interior, informatika, serta cocok berkecimpung di dunia arsitek, desainer grafis, fotografer, animator, sutradara film, videografer, pelukis, ilustrator, dan lain-lain. Ya, saya ini di apa namanya di sekolah kita belum ada school fotografer atau school apa ya. Jadi mungkin boleh nanti masuk. Yang kedua, Pak, berarti kan tadi saya peringkat duanya logika. Apa di situ logikanya? Mempelajari matematika, fisika, kimia. Oh iya, kayak saya. Iya. Oke, Kia apa Kia tadi Kia yang dominan? Oh sama, kita Dia sama. Kami bertiga juga tiga orang. Apa? Oke, ini kan masih abu-abu nih, Iya. belum baru substansi umum, belum menjurus. Kalau saya ini bagusnya masuk di mana? Kita coba lihat. Oke, sudah kan sudah rekomendasikan, kita coba lihat jenis-jenis eskul yang ada di SMP kelas 9 Makassar. Nah, jelas ya. Jelas, Pak. Oh iya. Oke, ini adalah beberapa eskul-eskul yang ada di sekolah kita. Ada menari, ada kir, ada OSIS, rohis, pramuka dan lain-lain. Jadi silakan sesuaikan apa tadi yang paling dominan. Nah, teman-teman ini cocoknya masuk ke sini. Sekali lagi ini adalah rekomendasi yang tidak mengikat. Jadi kalau sudah tahu ini, silakan. Kalau mau ikuti nggak apa-apa juga. Kalau mau ada ekspor yang lain, silakan. Saya mau kir. Kir. Tapi sesuai sama kita. Iya, visual spasial, Pak. Oke. OSIS. Saya mau semuanya, Pak. Oh semuanya jangan juga. Maruku. Boleh 4. Dari Nah, seperti ini ya. Paling banyak berapa? Saya belum tahu, saya belum berkoordinasi dengan dua siswa bahwa setiap siswa itu boleh memilih berapa. Tapi kayaknya tidak ikut eskul pun nggak apa-apa juga kayaknya. Saya kurang tahu gimana. Kami memfasilitasi teman-teman untuk mencoba melihat ya bagaimana sebenarnya apa yang ada di dalam. Baik, Pak. Ya, boleh dipoto dulu, boleh dipoto. Siapa tahu mau kenang-kenangan supaya atau dicatat saya Kirim. Oke, nanti saya kirim Pak. Filenya aja, Pak, kirim. Boleh. Seperti itu.
Aman ya? Aman Oke, karena kita dibatasi juga oleh waktu dan saya kira apa-apa yang ingin Bapak sampaikan tujuan kita sudah sampai semua ya. Terima kasih atas partisipasinya. Sebagai tindak lanjut minggu depan kan tadi sudah ada gambaran ekskulnya. Nah, sebagai tindak lanjut bawa pulang ini dibawa pulang, konsultasikan dengan orang tuanya. Artinya hasilnya bukan TV-nya ya, bukan TV dibawa pulang. Baik Pak. Konsultasikan dengan orang tuanya bahwa saya mau ada ekspedisi di sekolah, saya sudah dites cocoknya di sini, gimana menurut pandangan orang tuanya. Jadi silakan dibawa pulang, komunikasikan dengan orang tuanya. Minggu depan di hari Jumat depan silakan ke ruang BK, ada nanti saya kirimkan di grup WA-nya ya. Di print itu dikumpul, ada nanti checklist bahwa saya mau masuk ekskul ini, dan di bawahnya itu harus orang tua bertanda tangan supaya memastikan bahwa Anda betul-betul berkonsultasi. Jangan konsultasi sama temannya, karena temannya itu kadang menyesatkan, ikut ini saja. Paham ya? Apa yang mau disiapkan minggu depan? Apa yang mau dibawa? Tanda tangan orang tua. Tujuan ya? Ya Pak. Ya, saya kira ini pertemuan atau layanan bimbingan kelompok kita pada siang hari ini. Terima kasih anak-anakku atas partisipasinya. Saya tunggu rekomendasi dari orang tuanya. Lepas ini boleh kembali ke kelas masing-masing untuk melanjutkan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.